Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, para siswa AMBY yang bergembira. Namanya melambung. Dia kelahiran Afrika dan tercatat sebagai pemain sepak bola ternama. Gajinya 140 miliar rupiah. Itu kalau dihitung dalam kurs kita. Tetapi, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, laki-laki ini kemana-mana masih menggunakan HP butut yang sudah retak-retak, pecah. Orang-orang bertanya, kenapa masih menggunakan HP yang seperti itu, padahal kamu bisa membeli yang jauh lebih mahal, lebih bagus, keluaran terbaru, merek terbaru. Katanya sederhana, aku masih bisa memperbaikinya kok. Maka orang-orang, para wartawan mengejar dia dan ingin bertanya, apa alasan dia? Kenapa dia masih mempertahankan diri untuk memakai HP yang amat sederhana itu? Bahkan sudah tidak layak untuk ukuran orang tersohor dan ternama. Dengan enteng dia mengatakan, aku bisa membeli apapun, aku bisa membeli pesawat pribadi, aku bisa membeli Ferrari, aku bisa membeli rumah yang besar, aku bisa membeli apapun dengan pendapatan yang aku bisa peroleh saat ini. Tapi itu untuk apa? Tapi itu untuk apa? Itu jawaban laki-laki bernama Sadio Mane, laki-laki dari Senegal, pemain sepak bola ternama. Teman-teman sekalian, dia merasa jauh lebih bangga dan merasa lebih asik untuk mendermakan apa yang dia peroleh itu untuk mendirikan sekolah, mendirikan stadion, membiayai anak-anak miskin agar mereka bisa sekolah dan bermain sepak bola. Dan semuanya dia hibahkan untuk kemajuan Senegal, negerinya. Kisah tentang laki-laki ini, dia seorang muslim sekaligus laki-laki yang sangat taat beragama. Beberapa wartawan mengetahui dia tidak sungkan untuk membersihkan toilet di sebuah masjid. Jadi laki-laki ini amat luar biasa. Dan kita mendoakan agar Sadio Mane menjadi orang yang istiqomah di jalan dan pilihan hidupnya itu. Teman-teman sekalian, kisah tentang Sadio Mane adalah kisah tentang laki-laki yang berdaya, insya Allah. Dan kita patut untuk mencontoh dan meneladaninya. Tentang laki-laki yang berdaya, tentang orang-orang yang berdaya, kita perlu untuk mengenang dan mengingat hadis Rasulullah SAW. Al-mu'minul qawiyyu khairu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Sebelumnya kita sudah berbincang tentang muslim yang soleh dan berdaya. Dan rupa-rupanya muslim yang soleh dan berdaya itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan mukmin yang lemah, lungkrah-lungkroh, loyo, tidak bersemangat, watuan, pahpoh, ngah-ngoh gitu. Orang-orang yang soleh dan berdaya jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli khair. Tetapi kebaikan itu ada pada setiap orang. Tetap saja kebaikan itu ada pada setiap orang. Kenapa? Karena keimanan melekat di dalam diri mereka. Tetapi meskipun demikian, bahwa orang yang beriman pasti dia akan tetap memiliki kebaikan. Tetap yang dicintai oleh Allah SWT adalah yang soleh sekaligus berdaya. Tentu kita sangat berharap bahwa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT dibandingkan dengan yang lainnya, soleh dan berdaya. Sekarang kita akan melihat bagaimana agar kita menjadi pelajar-pelajar muslim yang soleh sekaligus berdaya. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang kalian nilai bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat. Ihris, bersemangatlah kalian. Jadi teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang saleh sekaligus berdaya? Bersemangat pada hal-hal yang bermanfaat dan positif bagi diri kita. Jadilah pribadi-pribadi yang antusias dalam banyak hal yang kita nilai itu positif dan bermanfaat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jangan sekali-kali meremehkan hal-hal yang kecil yang itu bernilai kebaikan. Sekali lagi, jangan meremehkan hal-hal yang kecil
yang itu adalah bagian dari kebaikan. Hal yang kecil jangan dikecilkan, hal yang kelihatan remeh jangan diremeh-remehkan, karena ia adalah bagian dari kebaikan. Apa yang harus kita lakukan? Ihris, bersemangat, antusias. Kalau kita sedang belajar, maka kita belajar dengan sangat antusias. Kalau kita sedang membaca buku, maka kita harus membaca buku dengan antusias. Bukan karena kita berorientasi pada nilai, bukan karena kita berorientasi pada hasil, tetapi karena menikmati proses itu sendiri adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ihris, nikmati seluruh proses itu dengan penuh semangat, dengan antusias, dengan motivasi yang kuat, yang tumbuh di dalam diri kita. Itulah sebabnya, teman-teman sekalian, adik-adik semuanya, kita melihat bahwa generasi-generasi muda muslim senantiasa antusias untuk melakukan apapun, selama yang dilakukan itu adalah bagian dari kebaikan. Hal yang kecil tidak pernah diremehkan sama sekali. Yang seperti ini perlu untuk kita tumbuhkan di dalam diri kita. Sekali lagi, kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maka tinggalkanlah hal-hal yang remeh-temeh, yang receh-receh, yang mungkin tidak berorientasi pada kebaikan sama sekali. Berorientasilah pada sesuatu yang bermanfaat, lalu bersemangatlah kita untuk melakukannya. Kalau toh kita harus membantu orang tua, maka bantulah orang tua itu dengan penuh semangat. Kalau kita harus ke masjid, maka kita harus ke masjid dengan penuh semangat. Kalau kita harus menyapu dan kita menilai menyapu itu bagian dari kebaikan, maka kita tunaikan itu dengan penuh antusias dan semangat. Kenapa? Karena Allah menilai dari setiap proses. Proses yang kita jalani adalah ibadah. Hasil itu adalah anugerah dari Allah SWT. Begitu pula kalau kita sedang belajar, maka belajarlah dengan penuh antusias. Nikmati setiap proses itu, karena proses yang dilakukan dengan penuh antusias, dengan tulus, dengan ikhlas, semata-mata karena mengharap ridha dari Allah SWT, itu bagian dari ibadah. Sementara hasil dan capaian itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Maka tidak usah kita terlalu banyak beban, bergembiralah kita untuk menikmati setiap proses itu, senang, pokoknya bunga senang gitu. Ada lelah kita nikmati, ada beban kita coba untuk nikmati, dan selama itu kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Satu, ihris ala ma yanfa'uk. Yang kedua, adik-adik sekalian, wasta'im billah. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Sesungguhnya ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dan kendalikan. Kita tidak kuasa apa-apa. Oleh karena itu, kita perlu untuk menyandarkan seluruh usaha dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa kok menyandarkan pada kecerdasan kita, pada kepintaran kita, pada kepandian kita, pada kemampuan analisa kita, pada kemampuan baca kita, pada kemampuan daya nalar kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mengandalkan semuanya itu. Oleh karena itu, satu-satunya sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'im billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah yang pertama tadi, kita tunaikan ikhtiar, belajar, melakukan hal-hal baik dengan penuh semangat. Yang kedua adalah wasta'im billah, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk dan semakin taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dengan rajin, tetapi baca Al-Quran tidak ditinggalkan. Belajar dengan rajin, tahajud tidak pernah dilupakan. Karena prinsip utamanya Allah akan pahamkan kita ketika mempelajari sesuatu selagi kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memahamkan kalian. Allah akan memberikan kemudahan pada kalian. Allah akan melapangkan pengetahuan-pengetahuan kalian. Jadi, satu, bersemangat ketika kita menunaikan segala sesuatu, termasuk dalam hal ini adalah belajar. Yang kedua adalah wasta'im billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membolak-balikkan pikiran kita Allah, yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memudahkan kita untuk memahami sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak ketika kalian mau ujian, ingatlah bahwa seluruh yang kita pelajari itu sesuatunya akan banyak tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita dibikin mencret saja ya, kita sudah nggak bisa apa-apa.
Jadi teman-teman sekalian, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala ta'jiz. Jangan sekali-kali punya pikiran nggak bisa, nggak mampu. Bisa jadi teman-teman akan belajar lalu menghadapi mata pelajaran tertentu, topik-topik tertentu amat sulit untuk difahami, amat sukar untuk dimengerti. Ingatlah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ta'jiz. Jangan pernah punya pikiran nggak mampu, nggak bisa. Kita nikmati saja prosesnya itu. Lalui tahap kita untuk bersemangat, berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Lalu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Segalanya sangat mungkin. Dan oleh karena itu, wala ta'jiz. Jangan pernah tunduk dan kalah sebelum kita melakukan usaha. Optimalkan ikhtiar dan usaha. Wala ta'jiz. 3 hal ini adalah kunci utama kita untuk menjadi pribadi yang soleh sekaligus pribadi yang berdaya. Karena menjadi pribadi yang soleh dan berdaya adalah pilihan di dalam hidup kita.